tongkatnya Nabi Musa. Nah, yang menjadi syahid inti dari tongkatnya Nabi Musa ini ada tulisan di situ. Apa tulisannya? Wa kana maktuban 'alaiha. Ada tulisan apa? Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi aw sultanatihi huwa wa fir'aun sawa. Tiap pemimpin, pejabat yang nggak adil, maka dia dengan Fir'aun sama. Nih. Jadi kalau ada pemimpin dolim, ya itu Fir'aun. Unda-undi mbek Fir'aun 11-12. Nih. Setiap pemimpin yang tidak adil, dia dan Fir'aun sama. Tulisannya seperti itu. Jangan nyalakan saya, ini tongkatnya Nabi Musa, bukan tongkat saya. Ya. Kemudian wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawa. Dan setiap orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Kowe nemen maneh kon. Iblis yang diusir kok swarga. Iblis ini siapa sih hadirin? Iblis ini aslinya namanya Azazil. Ada yang bilang mengatakan bahwa iblis ini Abul Jan. Semua jin ini cucunya iblis yang diusir oleh Allah itu. Kemudian ada yang beriman dan ada yang tidak. Ya, yang tidak itu masuk golongannya syayatin. Ada yang bilang syayatin atau syaiton adalah maradatul insi wal jin. Orang yang membangkang manusia maupun jin itu namanya syaiton. Jadi syaiton itu sifat. Ada yang bilang tidak, syaiton itu kelompok jin yang marodah, yang buruknya, yang ahli maksiatnya. Iblis ini kelompok daripada bapaknya jin. Ada yang bilang di tafsir disebutkan bahkan iblis itu kana minal malaikah, golongan malaikat. Ketika disuruh sujud nggak mau, akhirnya dia diusir oleh Allah. Tapi ada pendapat yang kuat mengatakan bukan golongan malaikat, dia golongan lain, ya golongan jin tadi itu. Bahkan mbahnya jin, nama aslinya bukan iblis, Azazil. Dinamakan iblis karena dia diusir, dia ablasa yublisu, iblasan, artinya Aisyah, putus dari rahmat Allah. Orang yang putus itu namanya ablas, putus rahmatnya Allah. Ablasa boleh artinya inqata'a, terputus. Nah, iblis ini dulunya alim, tapi karena nggak ngamalkan ilmunya, sombong dan lain-lain, akhirnya diusir oleh Allah. Makanya setiap orang berilmu nggak ngamalkan ilmunya, dia dan iblis 11-12. Wis. Ada orang alim nggak ngajak orang sama Allah, dekat sama Allah, tapi ngajak orang dekat dengan partainya, ngajak orang dekat dengan golongannya, ngajak orang dekat dengan dirinya. Ini iblis. Kalau orang alim itu ngajak orang dekat sama Allah. Kalau Allah dimaksiati nggak marah, kalau dia dimaksiati marah. Ini iblis hadirin. Ada jamaah Ar-Ridwan nggak sholat, saya nggak marah. Ojo yo, ojo ngono. Tapi ketika saya suruh dia beli air, nggak balik, duit saya dibawa, ngamuk-ngamuk. Saya dilanggar, marah. Allah dilanggar, dia diem. Nah, ini bukan orang alim ini. Yang seperti ini disebut, kamu orang kayak gini nih, orang alim seperti ini dengan iblis sama. Ya, naudzubillah min dzalik. Iblis itu kan sukanya ngadu domba, berita bohong, ya, mengajak orang benci dengan seseorang. Ini sifatnya iblis. Makanya orang alim nggak ngamalin ilmunya, dia dan iblis sama. Naudzubillah min dzalik. Ketiga, tulisan yang di tongkat itu, wa kullu ghaniin. Nah, ini loh. Dan setiap orang kaya, la yanfa' bimalihi, tapi hartanya nggak manfaat untuk orang lain,
Huwa wa Qarun sawa, dia dan Qarun yang dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah sama. Wong alim tapi gak manfaat, ya wong sugih gak manfaat duwike Qarun. Nggih, naudzubillah min dzalik. Terakhir iki yang nomor 1 pejabat. Kita nggak ada di sini yang pejabat. Oh, nak pejabat ini. Penjahat ono itu. Nih, nggak ada. Yang kedua ulama. Nah iki sing ngomong iki. Beb, hati aja jadi iblis lho kon. Ya. Iya, kalau saya nggak ngamalkan ilmu, saya ngajak orang untuk berbuat atau membenci orang yang dicintai Allah, atau mengajak orang untuk jauh dari agama Allah, atau bahkan mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW, saya iblis. Kalau niat saya seperti itu, naudzubillah. Kemudian niki buat saya itu orang alim yang nggak ngamalkan ilmunya, orang kaya yang nggak manfaat, Qarun. Iki modelnya itu kayak kon iki. Sing terakhir kayak kon. Wa kullu faqirin, wong melarat. Nah iki. La yasbiru ala faqrihi. Wong melarat tapi gak sabar ambek melarati, ngeresulo tok ae. Ben bengi curhat. Opo rek rezeki seweret. Nggih, Senin nyenen, Kemis ngemis. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Masuk malaikat gak ngerti alamat omahku ya Allah. Kullu faqir ya. Naudzubillah. Maka huwa wal kalbu sawa, dia dan maaf nek basa haluse segawon. Kalau bahasa Indonesianya astagfirullah. Allah ampuni dosa kalian. Habib anjing-anjing. Katungano Gusti Allah ngampuni dosa mure. Amin. Dia kono menganjing. Walat bobi. Tahu kan anjing itu kan ya, kayak orang yang ngarep terus diilatih ngetok. Ya, terus dikei mangan ngene, ngarep tok rodo rene. Ya, orang miskin itu yang sabar. Orang miskin itu banyaknya penghuni surga itu orang miskin. Tapi kata ulama, miskin yang mana? Miskin yang dua. Miskin yang ifah. Apa ifah? Jaga harga diri. Dan miskin yang sabar atas kemiskinannya. Kalau nggak ada kebaikannya. Yes. Ini tongkatnya Nabi Musa, tulisannya 4 golongan itu. Mulai meneh kon gawe tongkat tulisan ngono. Nih, pejabat gak adil, Firaun. Ya. Ulama gak ngamalno ilmune, iblis. Sing paling gede sugih medhit, Qarun. Sing paling cilik melarat, gak sabar. Kita ngomong asu gak enak. Dok. Apa? Iya. Nah itu wes. Kayak halus ya dok itu ya. Padahal welek lu kirik lu itu. Tapi berhubung nyampe none bahasa Inggris itu jadi kayak halus ngono. Lho iya. Wong-wong kadang-kadang yo ngawur. Sekolah 10 tahun loh dokter itu celuk dok. Ya Allah, jari dokter astagfirullahaladzim 10 tahun saya sekolah, kamu balas dok itu lah, su astagfirullahaladzim. Makanya mulai sekarang jangan manggil dokter dok, jangan pak dokter loh, dok hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran kita malam ini. Mugi-mugi ilmu kita manfaat. Ya. Dan saya doakan tadi itu kedua mempelai insya Allah jodoh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa Senin depan di mana?
Lambau rame-rame, insya Allah para habaib, para kiai akan hadir meramaikan haul tersebut. Dan jangan lupa Jumat di mana? APM. Nih, monggo. Ya, Jumat dan Senin ini kita ramaikan betul. Tolong jangan nawak